Jadi nanti layoutnya itu udah jelas untuk berapa halaman, untuk berapa rubrik. Ya. Kemarin kelompok 3 ya yang saya, 3 atau kelompok 4 tuh, 3, 4 ya. Yang saya lihat untuk nama surat kabarnya, logonya ya. Jadi saya harap juga hari ini ada penilaian ya, nanti dinilai semua khusus untuk materi yang disampaikan. Bu siapa? Bu Fitri udah hadir ya, Bu Fitri. Untuk presentasi konten hari ini itu selesai. Ya, nanti kita nilai aja. Nah, kemudian untuk minggu depan itu mereka udah menyampaikan layoutnya, layout untuk berapa halaman, untuk rubriknya, ya, untuk berita utamanya, sehingga minggu depannya kan udah mau lebaran tuh kita tutup dulu, ya. Jadi minggu depan itu kita tetapkan aja presentasi untuk layout, ya. Diajukanlah pertimbangan kenapa layoutnya seperti itu, ya. Kemudian juga untuk pilihan ininya apa, warnanya ya, perlu dipikirkan, terutama yang majalah ya. Kayaknya belum ada yang majalah ya kemarin ya. Mic-nya belum dibuka tuh Bu. Kelas 4E Pak yang milih majalah yang saya dan Kiki. Ya, terutama majalah itu untuk pilihan warnanya, fotonya ya, itu udah dibikin daminya ya, layoutnya, itu rancangannya. Baik, itu untuk minggu depan ya. Hari ini kelompok 1 saya pikir silakan ya. Apalagi? Coba itunya di apa? Melati ya, reportase, opini, itu apa lagi tuh? Mana yang paling banyak? Reportase, opini, atau features? Atau iklan? Hah? Reportase dalam koran yang kita analisis. Ya, ini kan masih tabel dasar ya. Jadi dibuat nanti ya, kelompok 1 ya, jumlah reportase berapa jumlahnya ya, opini ada berapa jumlahnya, kemudian luas kolomnya berapa ya, dengan foto berapa ya. Jadi dibikin hitungannya, jangan ini kan kita ngitung sendiri, dibacain atu-atu ya. Nah, jadi sebetulnya ini sebetulnya buat lampiran aja. Jadi yang penting itu nanti dikelompokkan. Jadi ada apa aja? Reportase, terus opini dan feature Pak. features, apa lagi? Sudah Iklan. Pak, hanya 3 Iklan, itu saja. iklan, apa lagi? Ya. Nah itu dihitung jumlahnya, kemudian dihitung juga luas kolomnya, dihitung juga fotonya, ya. Gitu. Jadi kalau begini kita masih belum bisa tahu nih berapa perbandingan dari reportase, features, opini, dan iklannya ya. Itu. Silakan yang lainnya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Oh, yang berikutnya nggak usah dibacain satu-satu gitu ya. Yang kita butuhkan tuh sebetulnya kesimpulannya itu ya. Jumlah reportasenya berapa, ya. Jumlah featuresnya berapa, opininya berapa ya. Itu yang penting. Sehingga nanti bisa diketahui takaran isinya ya. Gitu. Total keseluruhan yaitu
berita opini terdapat 16 berita, berita reportase ada 37, dan berita feature ada 13. Untuk persentasenya, opini sebesar 24%, reportase sebesar 56%, dan feature 20%. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebaiknya persen-persen itu dibuatkan tabelnya ya. Jadi maksud saya itu hari ini sebetulnya cuma menampilkan tabel hasil totalnya itu ya. Kalau ini kan masih raw data, termasuk jumlah dari sentimeter kolomnya. Bukan ada 75 cm kolom, 63, 18, 14, 18,5. Itu reportase kalau di total semua ada berapa sentimeter kolom tuh ya. Features berapa ya. Jadi selain persentase dari frekuensinya, jumlahnya, ada juga volume dari tiap-tiap kategori ya. Reportase ada berapa sentimeter kolom ya. Jadi 63 itu 63 cm kolom ya, 18 itu 18 cm kolom ya. Jadi bukan satu kolom ya, ya. Sentimeter kali kolom jadi 18,5 cm kolom ya. Itu aja ya. Nah, kemudian jangan lupa total halaman keseluruhan ya. Jadi kalau nggak tahu total halaman keseluruhan itu berapa sentimeter kolom, maka proporsinya nanti kesulitan ya. Jadi sebetulnya ada berapa halaman, satu halaman berapa sentimeter kolom, itu juga harus diketahui. Itulah total dari semua ya. Ya baik ya, silakan nanti di total dulu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mana kelompok, berarti kelompok 4 ya. Itu agak lebih baik ya. Kategorinya jauh lebih lebih banyak ya. Jadi saya harap juga ada penggolongan bidang masalahnya ya, topik tadi ya. Jadi sayang kalau udah analisis itu nggak semua hal dianalisis ya. Sekali jalan itu sebaiknya banyak kategori bisa dianalisis, diambil datanya ya. Jadi bukan hanya features, reportase ya, tapi juga bidang masalahnya, topiknya juga lebih bagus lagi ya. Kolomnya, frekuensinya ya. Jadi kalau kita membedah media itu kalau bisa sebanyak-banyaknya dari segala segi ya. Tadi berapa terbanyak apa? Hard news, Pak. Ya hard news ya. Nah saya juga bingung tuh ya. Dengan yang lain tuh reportase. Misalnya di Kompas. Di Kompas itu selain reportase, tentu banyak sekali hard newsnya ya. Kalau semua reportase bisa jadi yang menganalisis tidak bisa membedakan reportase dengan hard news. Ya, atau spot news atau berita langsung ya. Sehingga kategori hard news itu atau spot news itu bergabung dengan reportase ya. Jadi rinciannya hilang, detailnya hilang, jadi terlalu global ya. Karena itu di dalam membuat kategori orang harus tahu persis apa aja yang mau dianalisis itu ya. Jadi saya harap juga kalau bisa mumpung belum dihitung yang semua reportase, features itu reportasenya bisa dibedakan lah ya. Apa beda hard news dengan reportase itu harus ada ya. Paling enggak tahulah ya. Apa beda reportase dengan features itu paling enggak bisa dibedakan.
Ya itu nggak mudah ya kalau nggak punya pengalaman atau nggak baca buku, nggak tahu konsepnya ya. Analisisnya jadi minim-miniman ya. Demikian. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk kelompok kami juga membuat tabel hasil total presentasi dan jumlah CM-nya gitu ya, Pak? Misalnya kayak hard news berapa CM jumlahnya, terus dari Iya. total 16 halaman itu Betul. satu halaman berapa sentimeter kolom ya, Pak? Iya, jadi sebetulnya saudara sekalian kalau koran itu jumlah hard news atau spot news itu jumlahnya paling banyak dibandingkan yang lain ya. Opini biasanya lebih sedikit. Baru disusul reportase, kemudian features, baru opini ya. Nah, kalau bandingannya tidak begitu bisa jadi itu tabloid ya. Tapi apapun saya berharap Anda bisa menganalisis isi surat kabar ini sedetil mungkin ya, sehingga jeroannya kebaca gitu. Sehingga ketika Anda mau bikin surat kabar, majalah, nggak jauh dari pakem yang udah ada lah. Kalaupun mau bikin yang agak beda boleh ya, tapi nggak jauh-jauh seperti itu ya. Demikian ya Syara Dita ya. Nanti di total juga ya, dibikin tabelnya ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Paling enggak kita udah dapat gambaran bahwa berita terbanyak itu memang hard news ya. Kemudian reportase, features, opini. Jadi komposisi ini komposisi normal ya. Koran apa tadi ini? Kompas, Pak. Kompas. Ini komposisi normal dari isi surat kabar sebetulnya. Sehingga kalau kita bikin surat kabar, kalau normal seperti itu ya. Saya nggak tahu nih, tergantung rubrik yang Anda bikin nanti ya. Jadi kalau mau bikin surat kabar berapa halaman ya. Kemudian kalau mau bikin majalah berapa halaman. Jadi tergantung pada rubriknya. Tapi kalau bikin sampai 12 halaman itu tentu berat ya. Karena jumlah beritanya banyak sekali. Ada berapa berita tadi? 70? Kurang lebih 47 berita, Pak. 47 berita ya. Tapi biasanya harusnya lebih banyak lagi ya. Sehari itu jauh lebih banyak lagi ya. Apalagi kalau koran media online ya. Sehari itu bisa lebih dari 100 berita ya. Jadi saudara sekalian, untuk selanjutnya itu silakan Anda lihat komposisinya ya, di total dulu baru bisa dilihat komposisinya dalam bentuk persen ya. Kalau dalam bentuk raw atau bilangan data mutlak itu nggak kelihatan ya, harus dibikin persentase baik dari segi jumlah maupun dari segi volume sentimeter kolom ya. Sehingga nanti Anda kalau bikin koran, bikin majalah, itu pembagian berita hard news dengan features, dengan fotografinya itu lebih proporsional ya. Kalau dulu ada juga, tapi majalah ya, yang mengutamakan fotografi ya. Jadi foto lebih banyak ya. Itunya, kemudian beritanya dikit ya. Sehingga disebut foto berita, bukan berita foto, foto berita. Ya. Kemudian juga jangan lupa nanti disiapkan layoutnya, ya itu buat minggu depan. Saya harap udah jauh lebih matang ya, terutama hasil persentase minggu lalu itu udah diperbaiki nanti dengan hasil analisis yang ada ya. Demikian ya. Silakan kalau Mbak Fitri ada masukan, silakan Mbak. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Mungkin teman-teman yang mau menanyakan untuk tugas minggu depan tentang layout, apakah misalnya sudah ada judulnya atau isinya, mungkin bisa tanyakan ke Bapak. Gimana teman-teman? Buat tugas minggu depan sudah ada bayangan belum?
Mumpung ada Bapak, Ya, ini bisa bisa konsultasi sama dosennya ya, Iya, ya. Pak Sulis atau Bu Wanda atau yang Pak Sugeng ya. Gitu. mungkin ada yang mau tanyain kali Pak. Layoutnya berbentuknya tuh maksudnya udah susunan seperti majalah atau koran. Ya, Ada paling nggak udah isinya. ada daminya ya. Ah, Dami itu berarti walaupun belum ada beritanya, tapi profilnya udah ada ya, udah dibikin ya. Judulnya apa? Apa tuh daminya? Artinya rancangannya udah ada ya, dalam bentuk bisa menggunakan Photoshop, bisa pakai komputer aplikasi yang lain ya, sehingga bisa kita diskusikan di sini ya. Mulai dari judul rubriknya ya gitu. Jadi jangan diam-diam aja ya di rumah ya. Karena apa? Setelah Lebaran UTS kita harus segera menilai hasil kerjanya ya. Jadi udah jadi tuh. ya gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Jadi mungkin nggak usah ada kata-katanya dulu, nggak usah ada isi beritanya, kayak loret ipsum aja dulu kata-katanya. Cuma mungkin dalam misalnya satu halaman layoutnya ada hard news gitu, terus isinya ya loret ipsum aja, terus udah gitu nanti di kolom berikutnya di halaman pertama ada infografik, terus ada iklan, disusun aja seperti itu ya Pak Fauzi ya. Ya, masa saya ngajarin lagi bentuk-bentuk layout. Kan gitu ya. Jadi layout itu ada dua macam ya. Paling enggak tuh yang satu disebut formal ya. Bentuk formal itu sangat seimbang ya. Yang kedua itu tidak harus balance ya. Balance bisa itu semrawut tuh ya, foto di mana ya. Jadi katanya itu lebih menarik ya, tanpa struktur. Tapi kalau yang terstruktur itu aliran nadanya itu ada ya, itu bentuk layout yang formal. Kompas itu sangat formal ya, bersih, clean ya. Tapi kalau Anda pernah lihat pos kota zaman dulu, itu atau lampu hijau, nah itu judulnya segede apa? Beritanya segede judul kita bisa. Ya, itu layout yang orang bilang dulu sirkus layout ya. Tuh, tidak formal ya. Jadi silakan Anda pilih layout yang mengutamakan balance. Itu sulit memang ya, karena harus tahu grid untuk apa? Di aplikasinya harus tahu persis ya. Sehingga pengaturan keseimbangan antara berita kiri kanan itu sangat diperhitungkan banget ya. Kalau memang enggak ini terpaksa itu minggu depan ya. Tapi saya harap Anda udah tahu itu. Ya, ini kan saya udah anggap Anda udah tahu penulisan berita, udah tahu bentuk-bentuk berita ya, udah tahu layout ya, udah tahu statistiknya ya. Tapi ternyata kan agak seret nih ya. Tuh, terima kasih ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Dari teman-teman, yakin gak ada yang mau ditanyakan? Kalau dari saya cukup sih Pak. Siapa yang mau tanya? Syahredita. Iya, jadi saya mau nanya Bu dan Bapak, jadi kita buat layoutnya itu satu halaman atau berapa ya? Ya kamu mau bikin berapa halaman? Oh, tergantung kita ingin membuatnya berapa halaman ya Pak? Betul. Sehingga dummy itu namanya dummy ya, atau kerangka layoutnya itu bisa kita bicarakan ya, walaupun belum ada berita, belum ada foto ya. Tapi bagian foto biasanya dikasih bagian yang lebih hitam ya, diarsir lebih hitam gitu ya. Itu ya, Syahredita, kan kalian yang saya minta nentuin jumlahnya ya. Mungkin kalau Kompas 12 halaman, kalau latihan seperti ini ya 6 halaman aja ya, itu bisa ya.
Kalau majalah berapa tuh? Majalah 100 halaman ya 50 halaman gitu. Nangis deh 50 halaman. Ya, itu ya. Baik, saudara sekalian, mungkin kita tutup aja ya, Bu Fitri ya. Iya baik Pak. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih semua ya. Sampai ketemu, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia ya.